Selanjutnya, fungsi usus halus. Usus halus sebagai tempat terjadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Jumpa lagi dengan Fat Pro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan di pembelajaran kelima. Segera kita mulai pembahasannya. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Apa penyebabnya? Apakah gejala mah yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam, mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Sahabat pintar, tahukah kamu apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Ada dua macam pencernaan. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara mekanik adalah proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Pencernaan mekanik terjadi di mulut dengan bantuan gigi dan air liur, makanan dikunyah sampai lembut. Pencernaan yang kedua adalah pencernaan kimiawi, yaitu proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Pencernaan kimiawi ini terjadi di lambung dan di usus dengan bantuan enzim. Masih ingatkah kalian apa saja organ pencernaan manusia? Coba simak tayangan berikut. Inilah sistem pencernaan pada manusia, yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan alat pencernaan yang terakhir, nus. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Fungsi mulut untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Berikutnya adalah fungsi kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Otot pada lambung mengaduk makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan pada usus kecil. Selanjutnya, fungsi usus halus. Usus halus sebagai tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum.
Yang berikutnya adalah usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan, tempat pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Pembusukan membuat feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Yang terakhir adalah anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses atau kotoran sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Nah, di anus inilah akhir dari proses pencernaan makanan pada tubuh manusia. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat pintar, tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaga agar tetap sehat. Sekarang amatilah iklan berikut. Iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Berikut ini cara menentukan simpulan isi iklan. Yang pertama adalah dengan mencermati gambar dan kalimat iklan. Kemudian menemukan kata kunci dalam iklan tersebut. Dan yang berikutnya adalah susunlah pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar iklan menggunakan kalimatmu sendiri. Ayo mengamati. Simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kunci, gambar iklan, dan target iklan. Iklan ditujukan untuk siapa? Menurutku, iklan tersebut di atas cukup menarik dan tepat untuk mengajak masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Iklan ini menurutku efektif karena menggunakan gambar yang informatif dan sesuai dengan kalimat iklannya. Untuk membuat iklan yang lebih baik, aku menggunakan kalimat dan gambar yang menarik agar mudah dipahami. Apakah fungsi dari iklan tersebut di atas? Iklan di atas berfungsi sebagai himbauan agar menjadikan pola hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup.